Ya, fungsi kontinu seragam. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai fungsi kontinu di titik dan di interval, gitu ya. Fungsi kontinu di titik itu artinya apa? Masih ingat? Kalau saya bicara fungsi f, gitu ya. Oke, kita misalkan punya subset dari, ini pakai merah nggak masalah. A itu subset dari himpunan bilangan real, kemudian kita punya fungsi yang kita definisikan di domainnya yaitu si A, maka kita katakan apa? F itu kontinu di titik X sama dengan C biasanya ya, X sama dengan C yang ada di A itu jika, berdasarkan definisi apa masih ingat? Untuk setiap epsilon positif terdapat delta yang bergantung sama epsilon gitu ya. Sehingga apa? Untuk setiap X di A yang bagaimana? Masih ingat? Mutlak X min delta kurang daripada Ya, dengan X min C kecil dari delta berlaku mutlak Fx min Fc kurang dari epsilon. ya, ini definisi kontinu di titik gitu ya. Kemudian kita katakan F itu kontinu di A itu jika apa? Jika F-nya kontinu di U untuk setiap U di A, gitu kan ya? Ya. Betul. Nah, sekarang ketika kita ingin melihat kekontinuan di interval ini, kan berarti kita melihat kekontinuan di setiap titik di himpunan A-nya, gitu kan ya. Nah, berdasarkan definisi kekontinuan, kita harus cari delta. Nah, apakah ketika kita mengubah U-nya ini, karena U-nya ada di A, bisa macam-macam kan ya, apakah deltanya itu ada pengaruhnya atau dipengaruhi oleh posisinya si U itu. Si U itu kan ada di domain ya. Ketika kita misalkan punya fungsi, untuk contoh yang pertama ya, fx sama dengan 2x misalkan. Nah, fungsi ini kontinu di real kan ya. Kalau saya gambar, mana? Gambarnya enggak. Gitu ya, misalkan ini fx sama dengan 2x. Kalau saya ambil U-nya di sini, misalkan, gitu, maka membuktikan fx ini kontinu di U gimana? Kan kita ambil sembarang epsilon positif ya. Kita pengen cari delta. Nah, deltanya apa ini yang kita belum tahu. Sedemikian sehingga kalau saya punya x min U di sini, saya ganti ya. Biasanya kan di titik C ya, di sini sekarang U karena kita mau U-nya itu berlaku untuk setiap elemen di A-nya gitu. Maka ketika kita punya x min U-nya kecil dari delta, berlaku fx, ini mulai lagi, f U kecil dari epsilon. Nah, biasanya untuk mencari delta ini kita pakai analisis pendahuluan kan ya. Analisa, ini wakom saya nggak terlalu. Oke. Gimana? Kita mau cari fx min fu kecil dari epsilon. Berarti fx min fu agak-agak ya ininya sih wakomnya. Harga mutlaknya ya, itu kan sama dengan 2x min 2u ya. Karena kita punya fx sama dengan 2x, ini bisa kita tulis menjadi 2 kali harga mutlak x min u. Gitu. Nah, ketika kita punya x min u-nya kecil dari delta, berarti ini kan kecil dari 2 delta. Gitu ya. Kita mau ini kecil dari epsilon. Berarti kita ambil apa? Pilih deltanya adalah epsilon per 2. Betul ya? Kita bisa lihat ternyata delta kita hanya bergantung terhadap epsilon. Gitu. Jadi kalau saya ambil U yang di sini, saya berikan
Di sini kan U, maka nilainya 2U ya. Kalau saya kasih nilai epsilon, maka kita punya interval 2U plus epsilon, kemudian kita punya 2U min epsilon ya. Kita akan dapatkan nanti ternyata deltanya adalah, diambil ya, yang deltanya adalah epsilon. Aduh, baterai saya habis, sebentar. Oke, sorry. Ini saya agak ngumpet gitu karena rumah lagi agak ramai. Salah satu konsekuensi PJJ. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, kalau saya ambil U di sini, ternyata kita dapatkan deltanya adalah epsilon per 2. Nah, dengan epsilon yang sama, misalkan saya mau coba posisi U yang lain. Di sini kan U-nya saya ambil tadi di sini gitu ya. Kalau saya misalkan pindah U-nya, entah di sini, entah di mana gitu ya. Misalkan saya coba yang di sini sekarang gitu. Aduh, ini kenapa sih? Kalau U-nya saya ke sini gitu misalkan, maka saya juga punya di sini 2U kan ya, dengan epsilon yang sama, maka ternyata kita akan juga dapatkan delta yang sama, yaitu epsilon per 2. Jadi dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa untuk kasus fx sama dengan 2x ini, dimanapun kita ambil U di A gitu ya, jadi posisi si U ini tidak, itu hanya bergantung terhadap epsilon. Nah, pertanyaannya apakah ada fungsi gitu ya yang ternyata pemilihan deltanya itu bergantung sama posisinya si U ini? Ternyata jawabannya ada gitu. Jadi ada fungsi yang kontinu, tapi pemilihan delta yang diperolehnya itu bergantung tidak hanya terhadap posisinya si U itu di mana gitu. Ya, jadi contohnya kita punya fungsinya fx, nah di sini saya pakai gx ya, di slide-nya pakai gx, di PPT ya, gx sama dengan 1/x, dan yang kita definisikannya a-nya itu di 0 sampai tak hingga. Nah, kita akan lihat ternyata fungsi ini, gx ini akan continue di a, jadi g-nya itu dari a ke r ya, akan continue di a, tapi deltanya nanti ternyata bergantung selain terhadap epsilon juga terhadap posisi U-nya gitu. Jadi kalau gimana cara buktikannya ya, sama ya, kita ambil sembarang epsilon positif gitu, kita mau tunjukkan, ya saya tulis aja ya, kita ambil sembarang epsilon positif, kita pengen tahu gitu ya, ada nggak gitu deltanya apa, nanti ternyata bergantung bukan hanya terhadap epsilon, tapi juga posisi U-nya. Demikian sehingga saya punya, kalau X min U-nya kecil dari delta, maka Fx, ini saya tulis ulang sering biar ingat gitu ya. Saya punya Fx min Fu-nya, ini analisis pendahuluannya. Ini hati-hati nih. Ini salah satu yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa kemarin ujian itu ada yang saling contek gitu. Jadi AP itu dalam hal ini saya menuliskan AP untuk analisis pendahuluan. Tapi Bu Suarsi kan kadang di PPT-nya nulis AP itu untuk apa? Ada yang tahu nggak kelasnya Bu Suarsi? Archimedean property. Archimedean property gitu. Jadi, kok saya jadi nulis analisis median, harusnya saya tulis analisis pendahuluan. Sorry. Jadi, ketika ada jawaban gitu ya, mungkin hasil contekan gitu, yang dicontek itu nulisnya AP gitu. Tapi mungkin di kelas yang lain nulis AP itu untuk analisis pendahuluan. Jadi ketika menuliskan jawaban berdasarkan AP, terdapat K bilangan asli sedemikian sehingga begini gitu kan ya. Nah, itu dia menuliskannya
berdasarkan analisis pendahuluan. Kan ketahuan ya, ini AP-nya AP yang berbeda, tapi karena nyontek, dia sok pede, oh AP-nya ini mungkin maksudnya analisis pendahuluan. Salah, itu kan berarti hasil contekan. Oke, analisis pendahuluannya, harga mutlak FX min FU-nya adalah apa? Oh, kok F ya? G ya, kita pakainya G. Ini kalau salah tolong langsung diinfokan ya. Kalau saya salah didiemin berarti nggak didengerin. G kan fungsinya G. Berarti GX-nya adalah 1/X min 1/U. Di apa ini? Kita samakan penyebut ya. Jadi XU, kemudian di sini U min X, sifat tanda mutlak, kita punya di sini sama dengan X min U, yang di bawah, lihat di sini A-nya, jadi fungsi G-nya didefinisikan untuk A-nya 0 sampai tak hingga, artinya X-nya lebih besar dari 0, U-nya juga lebih besar dari 0 kan ya? Berarti ini sama dengan XU, karena X dan U lebih besar dari 0. Terus gimana nih? Kita pengen, oke ini lebih kecil dari delta per XU. Nah, untuk mencari delta, supaya ini sama dengan epsilon, gimana caranya? Gitu. Berarti kan kita harus cari 1/X itu kecil dari suatu nilai, gitu kan ya, supaya kita bisa dapatkan deltanya. Nah, yang diketahui apa di sini? Kita punya X-nya, nilainya terletak antara 0 sampai hingga. U-nya juga berarti ya, karena U-nya ada di A. Maka dari sini kita punya 1/XU juga. Ini A atau betul kan ya? 0 kan ya? Ya, jadi ada nggak 1/XU itu kecil dari suatu bilangan gitu? Kita mau delta XU-nya ini sama dengan epsilon ya, supaya kita punya harga mutlak GX min GU-nya itu kecil dari epsilon. Tapi kalau kita lihat di sini, kita nggak bisa langsung dapatkan 1/XU itu kecil dari suatu nilai M misalkan. Berarti kita bisa pilih delta 1 gitu, apa? Ambil atau pilih ya, pilih delta 1-nya. Di sini kita punya X min U-nya kecil dari delta, berarti X-nya terletak antara U min delta sampai U plus delta. Kalau saya ambil delta 1-nya adalah setengah U, maka kita punya apa tuh? X min U itu terletak antara minus delta sampai delta, betul ya? Kemudian kita punya X-nya terletak antara U min delta dan U plus delta. Ketika kita punya delta 1, kita ambil setengah U, maka X-nya terletak antara setengah U dan 3/2U. Betul ya? Dari sini, maka 1/X-nya bisa kita peroleh apa? Berarti Lebih kecil dari 2/3U, 1/X kecil dari 2U. 2/U. Betul ya? Karena di sini U-nya lebih besar dari 0, maka kita punya 1/XU itu akan lebih kecil dari? Lebih kecil dari 2/U. 2/U kuadrat. 2/U kuadrat. Iya, kita punya 1/X-nya lebih kecil dari 2/U. Berarti untuk yang di sini, balik ke sini ya, kita bisa ambil delta 2-nya apa? Jadi kalau kita punya GX, harga mutlak GX min GU-nya, ini akan jadi lebih kecil dari delta. Di sini kita punya 1/XU-nya kecil dari 2/U kuadrat kan ya? Berarti kita bisa ambil deltanya apa? Supaya dapatkan epsilon di sini, maka kita pilih delta 2-nya adalah apa? U kuadrat epsilon per 2. Betul ya? Berarti kan kalau di sini saya tulis ulang ya yang di atas, ini maka ini akan lebih kecil dari delta kali U kuadrat. Di sini ada XU, 1/XU-nya berarti 2U kuadrat ya. Di mana nulisnya nih? Kuadrat epsilon per 2. Ini kita punya 2/U kuadrat. Susahnya nulisnya. Kayak gini ya.
Ya, deltanya ganti dengan 2. Kita dapat sama dengan epsilon. Kita lihat di sini, kita lihat di sini dengan pemilihan delta, itu minimum dari delta 1, delta 2, terbukti gitu ya. Jadi tuliskan bukti formalnya. Bukti formalnya ada di PPT, silahkan dilihat gitu ya. Jadi menuliskan bukti formalnya gimana, ini tetap perlu dituliskan ya. Bahwa GX sama dengan 1/X, ini kok lama sekali ya, ini keluar tintanya. GX sama dengan 1/X, continue, di A gitu ya. Karena apa? Karena terdapat delta yang sama dengan minimum dari setengah U dan U kuadrat epsilon per 2 ya, setengah epsilon U kuadrat, sedemikian sehingga gitu. Untuk setiap X U di A, ini muncul di kaliannya lambat nggak sih? Bisa keluarin lambat. Di mana X min U-nya kecil dari delta, maka harga mutlak GX min GU-nya itu kecil dari epsilon ya, bisa di ini harusnya dituliskan lebih lengkapnya ya. Nah, kita lihat di sini contoh untuk GX sama dengan 1/X di himpunan A, jadi pada A yang berupa bentuk interval 0 hingga ini, delta yang kita peroleh untuk menyimpulkan si GX itu kontinu itu bergantung dengan posisi si U-nya gitu. Jadi delta ini bergantung pada U dan epsilon. Ya, jadi dua contoh tadi bisa kita lihat bedanya, yang satu sama-sama kontinu, tapi yang pertama yang fx sama dengan 2x kontinu, tapi delta yang kita peroleh itu hanya bergantung sama epsilon saja. Tapi untuk yang gx ini itu bergantung pada posisi U-nya gitu. Jadi kalau saya gambarkan fungsi gx sama dengan 1/X gitu ya. Maka delta ketika kita ambil U-nya di sini gitu. Kita punya di sini 1/U gitu ya. Kalau saya ambil epsilon, kemudian saya cari deltanya. Ya, ini gambarnya kurang pas ya. Terlalu kecil gitu. Kita lihat deltanya itu dibandingkan dengan kalau saya ambil misalkan U-nya di sini gitu. Kalau U-nya di sini, maka ini 1/U dengan epsilon yang sama gitu, dengan epsilon yang sama, maka kita lihat deltanya itu lebih besar gitu ya. Jadi deltanya yang ini gitu. Pemilihan atau posisi U-nya ini ternyata mempengaruhi pemilihan delta kita gitu. Nah, fungsi yang kontinu yang seperti ini yang kita sebut dengan fungsi kontinu seragam pada A. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa muncul delta yang bergantung sama titik posisi U-nya ini, itu karena fungsinya itu ada perubahan nilai yang cukup curam gitu. Jadi kalau kita lihat di titik-titik U yang dekat ke 0, itu fungsinya atau grafik fungsinya itu curam dibandingkan dengan U yang agak ke kanan ini kan lebih landai gitu ya. Jadi agak ada masalah di U yang dekat dengan 0. Jadi fungsi ini kita duga tidak kontinu seragam. Karena definisi secara formal, fungsi yang kontinu di mana deltanya hanya bergantung terhadap epsilon, itu yang kita sebut sebagai fungsi kontinu seragam. Jelas nggak untuk ilustrasinya? Jadi ini definisi formalnya. Kalau saya punya A subset dari R, F-nya fungsi dari A ke R, kita katakan F ini kontinu seragam atau uniform continuous gitu ya. Pada A,
jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada delta yang hanya bergantung sama epsilon, positif ya. Sedemikian sehingga untuk sembarang 2 titik di A, itu berlaku harga mutlak fx min fu-nya kecil dari epsilon. Jelas? Ada pertanyaan untuk continue seragam? Bu, aku mau nanya, saya mau nanya nih. Ya. Ada tips nggak sih Bu kalau kita pengen nih, ada tips nggak sih Bu kalau misalnya pengen pilih deltanya gitu, saya kadang agak bingung untuk menentukan deltanya itu sih. Ya, jadi memang kalau kita lihat yang waktu analisis 1 gitu ya, ketika kita membuktikan limit mencari delta itu kan intinya di sini ya, ketika kita di bentuk terakhir ketika kita melakukan analisis pendahuluan gitu, ketika kita melakukan analisis pendahuluan, kita peroleh dari yang diketahui gitu ya, ternyata ini akan kecil dari delta dan sesuatu di sini. Nah, sesuatunya di sini kan masih memuat X nih, ya enggak? Nah, X inilah yang harus kita hilangkan gitu. Jadi kita buat sedemikian sehingga X-nya ini atau seper X-nya ini lebih kecil dari sesuatu gitu. Karena kalau kita punya, kan kita bentuknya delta per XU gitu ya. Yang jadi masalah, kan kita pengennya ini kecil dari, atau sama dengan epsilon kan ya. Tapi masalahnya kan di sini masih ada X nih. Kalau nggak ada X, kita bisa ambil deltanya U per epsilon gitu ya. Epsilon per U, betul nggak? Iya Bu. Epsilon U. Ya nggak? Karena nggak ada X-nya. Tapi kan masalahnya ada X-nya nih. Jadi kita harus buat si delta per XU-nya itu, jadi seper XU-nya itu kita buat lebih kecil dari sesuatu nilai gitu. Supaya nanti ini akan jadi lebih kecil. Jadi kalau saya punya delta XU akan lebih kecil dari delta kali seper X-nya dikecil dari apa gitu kan. Kali per U gini. Jadi kita harus cari ekspresi untuk menghilangkan yang masih memuat variabel X ini. Jelas nggak? Oh, berarti kita mesti cari deltanya itu yang biar bisa hilangin X-nya gitu. Biar si X-nya hilang gitu. Oh, pantesan. Iya Bu, ya Bu. Ya, jelas. Oke, Tapi udah mulai jelas Bu. Udah mulai jelas. Ini kan, sorry. Ya, Apa? Tapi ini kan pilihnya minimal delta 1, delta 2 ya. iya betul. Kenapa? Berarti Karena supaya seharusnya ada terpenuhi proof yang like ini, itu. supaya terpenuhi juga yang ini gitu. Kenapa? Buat nanti bukti selanjutnya ada proof by case. Oh iya, tergantung. Pokoknya ini memang pemilihan ini lagi-lagi tergantung analisis pendahuluan kita. Kita dapat bentuk akhir di ujungnya ini apa gitu kan ya. Mungkin kalau kemarin pas di analisis satu yang mengikuti PPT-nya Bu Suarsi kan dijelaskan tuh beberapa contoh kenapa kita mengambil dulu delta satunya sama dengan 1 atau deltanya kemudian nggak mungkin kita ambil delta satunya itu konstan. Kita ambil yang memuat U-nya gitu kan, memuat C kalau waktu di analisis 1 ya pas bahas limit gitu. Kenapa? Karena kita mau menghilangkan si X ini gitu. Jadi yang ini kita punya delta per XU. Nah, kalau kita tahu seper X itu kecil dari sesuatu kan berarti kita bisa tulis ini lebih kecil dari delta kali sesuatu yang tadi kali seper U gitu. Nanti baru bisa dicoret, bisa kita ambil deltanya sehingga kita peroleh epsilon. Contohnya yang ini tadi kan kita punya seper X-nya kecil dari 2 per U. Berarti yang ini kecil dari, kalau kita ambil deltanya itu, karena seper X-nya kecil dari 2 per U, berarti kalau kita ambil deltanya itu 2 per U kuadrat, bukan deltanya kecil dari 2 U per kuadrat ya, tapi kita mau, ini kan kita punya delta per XU. Dari hasil pemilihan kita yang pertama delta 1 kita punya setengah U, kita peroleh seper XU kecil dari 2 per U kuadrat kan ya. Iya Bu. Nah ini berarti kan kecil dari delta kali 2 per U kuadrat gitu kan. Iya Bu.
Nah, kalau sudah tidak memuat X lagi, bisa kita ambil epsilonnya, supaya ini jadi epsilon, kita bisa ambil deltanya. Ya udah, tinggal deltanya adalah epsilon per ini gitu. Oh, oke. Udah mulai ngerti, Bu. Udah mulai ngerti. Oke, jelas ya. Jadi, oke, balik lagi kita mau bahas yang kontinu seragam. Kita lihat di sini deltanya bergantung sama U dan epsilon. Jadi diduga, ini belum kita buktikan, nanti kita buktikan bahwa memang Gx per X ini tidak kontinu seragam. Jadi yang disebut dengan kontinu seragam adalah ketika untuk setiap epsilon positif, deltanya itu hanya bergantung sama epsilon. Jadi untuk sembarang 2 titik di intervalnya, di A-nya itu, ini kayaknya ada yang kurang ya. Dengan X min U-nya kecil dari delta, jadi untuk 2 titik yang dekat, nilai fungsinya juga dekat. Gitu. Ini kurang ya. Jadi kontinu seragam itu jika deltanya hanya bergantung pada epsilon. Nah sekarang misalkan saya dapatkan delta saya bergantung sama epsilon dan U, apakah boleh saya simpulkan fungsinya tidak kontinu seragam? Belum tentu. Kenapa? Karena delta itu kan kita pilih ya. Kebetulan saat itu kita ternyata menemukan deltanya bergantung sama U dan epsilon. Kita nggak boleh langsung menyimpulkan dia tidak kontinu seragam. Seperti contoh yang sebelumnya tadi. Tapi kita duga dia tidak kontinu seragam. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia tidak kontinu seragam, gimana? Ya, kita pakai definisi negasi dari definisi fungsi kontinu seragam. Yang mana bunyinya yang ini. Ya, jadi ini kriteria kekontinuan tidak seragam. Untuk mengatakan bahwa F tidak kontinu seragam, ini 3 pernyataan ini ekivalen ya. Kalau kita lihat nomor 2 itulah negasi dari definisi. Ya, F itu tidak kontinu seragam pada A jika ada epsilon 0, karena di sini untuk dia jadi fungsi kontinu seragam harus berlaku untuk setiap epsilon 0 ada delta. Berarti negasinya adalah ada epsilon 0, di mana untuk setiap delta positif, ada titik, 2 titik X dan U di sini yang bergantung sama delta, yang jaraknya dekat, tetapi jarak nilai fungsinya lebih besar dari epsilon 0. Kalau kontinu seragam kan harus nilainya dekat, X dan U-nya dekat, tapi nilai fungsinya selisihnya juga dekat. Gitu ya. Nah, karena dia tidak kontinu seragam, maka ada epsilon 0 yang membuat selisih nilai fungsinya lebih besar dari epsilon 0. Ekivalen juga dengan menggunakan kriteria barisan, mengatakan F tidak kontinu seragam pada A, itu kalau ada epsilon 0, yang positif ya, dan ada 2 barisan, karena di sini yang kita lihat, yang kita amati adalah X dan U, maka kita lihat barisan Xn dan UN yang dekat dalam hal ini ada konvergen ke nilai yang dekat ya. Jadi dengan limit Xn min UN-nya sama dengan 0, tetapi barisan nilai fungsinya harga mutlak Fxn min Fun-nya lebih besar dari epsilon 0 untuk setiap n bilangan asli. Ya, jadi untuk menunjukkan yang tadi Gx sama dengan 1/x itu tidak kontinu seragam, kita harus temukan epsilon 0 dan 2 barisan Xn dan Un yang memenuhi ini, tetapi nilainya lebih besar dari epsilon 0. Ya, jadi kita coba untuk yang ini tadi, 1/x tadi, yang Gx contoh yang awal ya, Fx sama dengan 1/x di sini saya tulisnya ya. Kalau A-nya adalah didefinisikan A himpunan buka A tahingga, maka kalau A-nya itu positif, F-nya akan kontinu seragam. Tapi dia tidak kontinu seragam untuk yang A-nya sama dengan 0. Jadi untuk yang tadi contoh di depan, kalau himpunan domain dari fungsi F-nya itu 0 sampai tahingga, dia tidak kontinu seragam. Berarti untuk yang nomor 2 kita harus tunjukkan ada epsilon 0 dan ada 2 barisan Xn dan Un yang memenuhi kriteria tadi ya. Nah, untuk yang pertama, kita buktikan dulu F kontinu seragam untuk A yang positif.
Kayaknya saya harus matiin laptop dulu nih untuk dia terlalu berat bebannya. Nggak pernah mati. Agak lama ya ini saya, pulpen saya. Iya atau enggak sih? Jadi gimana membuktikan F kontinu seragam? Berarti kita harus tunjukkan kalau kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, terus apa? Ada delta yang hanya bergantung pada epsilon. Ada delta yang hanya bergantung sama epsilon, gitu kan ya? Oke, kita ambil untuk yang pertama kita ambil epsilon positif. Kita mau cari deltanya. Terdapat delta yang kita belum tahu. Sedemikian sehingga kalau saya punya untuk setiap X dan U di A, di mana X min U-nya kecil dari delta, berlaku. Oke, ini analisis pendahuluan ya. Fx min Fu-nya, harga mutlaknya adalah sama dengan yang tadi ya. 1/X min 1/U. Terus disamakan penyebut kayak tadi. U min X per XU. Ini sama dengan harga mutlak X min U. Karena X dan U-nya ada di A, berarti positif ya. Karena A-nya di sini positif. Maka kita bisa tuliskan ini sama dengan per XU. Terus gimana nih? Oke, coba tadi, Yoel. Kita mau, ini kan kecil, karena kita punya X min U-nya kecil dari delta. Berarti ini delta per XU. Supaya ini sama dengan epsilon, ambil deltanya apa? Yoel? Bacanya Yoel atau Yo? Ya, bukan apa, Bu. Ini. Berarti pemilihan deltanya apa? Kita lihat X-nya, X dan U-nya ada di A. A-nya himpunan buka A sampai Ta hingga A-nya positif ya. Berarti nilai X-nya gimana? Terletak di antara A dan E. A dan Ta hingga ya. Iya benar. Iya benar, Bu. U-nya juga kan? Iya betul. Terus 1/XU bisa kita tulis jadi apa? Berarti di sini 1/X-nya Terletak di antara 1/A sampai 0. yang kita butuhkan kan sebenarnya 1/X kecil dari mana gitu ya. Dari sini kita ambil 1/X kecil dari 1/A. 1/A. Yang di sini 1/U juga kecil dari 1/A. Gitu ya. Iya betul. Iya, Bu. Berarti kita punya 1/XU kecil dari 1/A kuadrat. per A kuadrat. Berarti kita bisa ambil deltanya apa? Pilih atau ambil gitu ya. Deltanya apa? Epsilon per epsilon A kuadrat. Oh, iya. Betul ya? Iya benar, Bu. Iya, jadi tinggal dituliskan bukti formalnya. Jadi kalau diberikan epsilon lebih besar dari 0, ada delta yaitu epsilon A kuadrat, sedemikian sehingga berlaku Fx min Fu-nya kecil dari epsilon. Ya, tulis bukti formalnya lagi ya. Kesimpulannya apa di sini? Kita lihat bahwa berapapun X-nya yang kita ambil, berapapun A-nya, apapun U-nya yang kita ambil di A gitu ya, maka ini tetap bisa berlaku kan ya pemilihan delta ini. Artinya fungsi fx sama dengan 1/X yang didefinisikan di himpunan A sampai Ta hingga dengan A-nya positif, itu kontinu seragam. Jadi ini hanya bergantung pada epsilon. Gitu. Berarti F-nya kontinu seragam. Tulis rapi lagi ya, ini nggak saya tulis. Ya, ada di slide-nya kalau mau dilihat lagi. Nah, sekarang untuk yang di 2 ini, F tidak kontinu seragam untuk A sama dengan 0. Nah, kira-kira kita ambil fungsi barisan UN ma XN-nya yang mana gitu. Jadi Adip, F tidak kontinu seragam pada
0 tak hingga. Ya, tadi kita sudah contohkan di sebelumnya bahwa dengan fungsi fx sama dengan 1/x pada himpunan 0 sampai tak hingga, itu delta yang kita temui itu ternyata bergantung terhadap U dan epsilon. Jadi kita duga nih dia tidak kontinu seragam. Nah, untuk memastikan bahwa memang dia benar tidak kontinu seragam, berarti kita harus tunjukkan ada epsilon 0 positif dan 2 barisan xn dan un yang memenuhi limit xn min un-nya sama dengan 0. Kemudian harga mutlak selisih nilai fungsinya fxn min fun-nya lebih besar dari epsilon 0 gitu kan. Nah, sekarang pemilihan yang harus hati-hati adalah pemilihan barisan xn dan un-nya. Kalau diingat lagi gambarnya tadi saya jelaskan untuk fungsi yang 1/x tadi, masalahnya itu adalah terkait dengan adanya perubahan kecuraman dari grafik fungsinya gitu. Ya. Jadi cara mencari barisannya, carilah barisan 2 barisan tadi, kan kita butuh cari 2 barisan ya, yang konvergennya ke titik yang diduga yang bermasalah tadi. Karena di sini yang curamnya adalah di daerah yang untuk nilai-nilai X yang mendekati 0, maka kita harus cari barisan XN dan UN-nya itu yang konvergennya ke 0. Nah, yang mana? Jadi kalau saya pilih XN-nya itu adalah 1/n, ini konvergen ke 0 kan? Kemudian barisan UN-nya 1/n+1. Ini barisannya. Ini juga konvergen ke 0 kan ya? Betul ya? Terus gimana nih? Harus dicek apakah limit xn min un-nya sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini limit xn-nya, xn min un-nya adalah limit 1/n min 1/n+1. Dan ini sama dengan 0. Memenuhi kan ya? Jadi berdasarkan kriteria kedivergenan, kita harus bisa temukan epsilon 0 dan 2 barisan xn dan un yang limit xn min un-nya 0, tapi harga mutlak fxn min fun-nya besar sama dengan epsilon 0 untuk setiap n bilangan asli gitu. Jadi analisis pendahuluannya ya. Ini nih coret-coretannya kita. Kita mau apa? Harga mutlak fxn min fun itu berarti sama dengan apa tuh harga mutlak? Karena fungsinya tadi adalah 1/x kan ya, berarti fxn adalah 1/n. Dikurang 1/n+1. Atau bisa kita tulis menjadi n dikurang n+1. Atau ini sama dengan harga mutlak min 1 sama dengan 1 gitu kan ya? Kita lihat 1 ini selalu lebih besar dari, kita mau ini lebih besar dari epsilon 0 gitu kan. Berarti kita pilih apa? Ambil epsilon 0-nya misalkan 1/2. Terbukti bahwa dengan kriteria kekontinuan tidak seragam, bahwa kita bisa temukan ada epsilon 0 yaitu 1/2. Gitu ya, kalau bukti formalnya kita tulis nih. Tulisnya gimana? Fx sama dengan 1/x itu tidak kontinu seragam pada 0 sampai tak hingga. Kenapa? Karena ada epsilon 0 yaitu 1/2. Demikian sehingga apa? Untuk setiap delta positif, ya, oh bukan, kita maunya apa? Pakai yang kriteria yang nomor 3 tadi ya,
Ini juga dihapus nih. Ada epsilon 0 sama dengan setengah dan ada 2 barisan kan? 2 barisan xn sama dengan 1/n dan un sama dengan 1/n plus 1 dengan limit xn min un sama dengan 0, tetapi harga mutlak fxn min fun-nya lebih besar, atau kalau ditulis lagi, ini harus ditulis lagi ya, yang itu dan seterusnya, itu selalu lebih besar sama dengan epsilon 0 yang sama dengan setengah. Gitu. Jelas? Jadi menunjukkan fungsi itu tidak kontinu seragam, kita gunakan kriteria yang ada di teorema yang tadi. Jadi menunjukkannya ada epsilon 0 dan ada 2 barisan yang memenuhi itu. Yang memenuhi ini gitu ya, juga bisa dari epsilon 0. Nah, sekarang lihat. Kenapa? Itu dengan mengatakan limit xn dikurang un sama dengan 0 itu ekuivalen sama kita mengatakan ini ya. Berarti xn kurang un ini kurang xn kurang un dalam tanda mutlak kurang dari delta gitu. Iya, artinya barisan limitnya yang dekat di sini. Jadi barisan xn dan un itu konvergen ke nilai yang sama. Jadi kriterianya ini, kriteria kekontinuan yang tidak seragam ini mengatakan bahwa kita harus mencari 2 barisan yang konvergen ke nilai yang sama gitu. Jadi limit xn min un-nya, kan kalau limit xn min un sama dengan 0 kan artinya limit xn min limit un sama dengan 0 kan? Betul nggak? Sifat limit kan? Artinya limit xn sama dengan limit un. Jadi kita mencari barisan x dan u yang konvergen ke nilai yang sama, tetapi nilai fungsinya berada di luar tidak dekat gitu, karena selisih fxn min un-nya lebih besar dari epsilon 0. Kalau kontinu seragam kan tadi, kalau kontinu kan kalau nilai barisannya dekat, maka barisan nilai fungsinya juga dekat. Gitu. Ya? Ya? Oke. Ada pertanyaan lain? Nah, ini pemilihan xn dan un-nya itu harus hati-hati ya. Bisa jadi kalau saya juga udah masukkan video almarhum ya. Tapi di video itu memang tidak membahas semua materi, hanya beberapa saja dan contoh-contoh gitu. Di situ diberikan contoh di mana kita salah memilih UN-nya. Jadi dicoba UN-nya 1/n kuadrat. XN-nya 1/n, UN-nya 1/n kuadrat. Memenuhi limit XN min UN sama dengan 0 kan ya? Memenuhi nggak sih? Memenuhi kan? Limit 1/n min 1/n kuadrat 0 gitu. Tapi ternyata kita sulit menemukan epsilon 0-nya. Contoh ya, mungkin saya tulis di sini ya. Kalau saya ambil XN-nya 1/n, UN-nya 1/n kuadrat. Itu ada di video ya. Ini kan memenuhi limit XN min UN-nya, limit 1/n min 1/n kuadratnya, ya 0 gitu. Tapi kalau saya hitung nilai fx xn min fun-nya, itu kan sama dengan 1/n min 1/1/n ya, 1/1/n min 1/n kuadrat. Atau ini sama dengan harga mutlak n min n kuadrat. Sama dengan harga mutlak n kali 1 min
N. Ya. Kita bisa nggak cari epsilon nolnya nih? Ini bisa kita tulis harga mutlak 1 min N itu kan sama dengan harga mutlak N min 1 ya. Berarti Ya, ini Bu. bisa kita tulis menjadi N kali N harga mutlak N min 1. Karena N kali N min 1 itu lebih besar dari 0 untuk setiap, lebih besar sama dengan 0 ya, untuk setiap N bilangan asli. Nah, ini kita pengen lebih besar dari, nah ini ganggu nih. Bentar, saya harus pindahkan posisi. Oke. Nah, ini kita pengen lebih besar, laptop saya kayaknya udah protes, lebih besar epsilon 0 nih, gitu. Bisa nggak kita cari epsilon 0 ketika kita punya N lebih besar dari N, bisa nggak kita cari epsilon 0 yang lebih kecil dari N kali N min 1, padahal kita tahu N kali N min 1 ini selalu lebih besar sama dengan 0. Ya nggak, untuk setiap N bilangan asli. Kita nggak bisa tuh dapatkan epsilon 0, karena kita butuh epsilon 0-nya yang positif. Sehingga pemilihan UN kita ini salah. Jadi kita harus cari UN yang lain. Ya. Ada pertanyaan? Ibu, Iya, silakan. kalau itu kan berarti dia untuk setiap N bilangan asli. Tapi kalau misalkan kita pakainya untuk setiap N lebih besar sama dengan misalkan 2, berarti kan N itu, nanti N kali N minus 1-nya bakal lebih besar sama dengan 2 ya, Bu ya? Tuh ambil epsilon 0-nya lebih kecil dari 2 gitu. Iya, boleh nggak, Bu? Kalau N-nya mulainya dari 2 gitu. Iya, biasanya kan kalau pada akhirnya Bu bisa, boleh dipakai. Tapi saya kurang yakin juga sih. Tapi kalau kita ingin mengatakan tidak kontinu seragam pada suatu interval itu kan harus berlaku untuk setiap X, U, di A-nya, kan ya? Oh iya, berarti kalau misalkan mulai dari 2, ada yang ke-skip gitu ya, Ada Bu? yang kehilang, ada yang tidak termasuk di dalam situ gitu. Karena definisinya harus berlaku untuk setiap X dan U di A. Oh, Ya, oke, Bu. Makasih banyak, Bu. ya. Jadi makanya di kriterianya ini juga ditulisannya kan untuk setiap N elemen N. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak? Kalau tidak, kita lanjut. Nah, ini teorema kekontinuan seragam. Jadi, yang menjamin bahwa fungsi itu akan kontinu seragam pada suatu interval, yaitu adalah ketika intervalnya tutup dan terbatas. Sebelumnya, pertemuan yang terakhir, kita tunjukkan bahwa kalau I suatu interval tutup dan terbatas, kemudian apa? Oh, nggak ada urusannya ya. Oke, ini kita punya I, himpunan tutup dan terbatas, kemudian F-nya kontinu pada I, maka kontinu itu pasti kontinu yang seragam. Jadi ketika kita definisikan fungsi kontinu pada suatu interval yang tutup dan terbatas, maka F-nya itu kontinu seragam pada I. Buktinya gimana nih? Oke, buktikan dulu nih. Oh, ini buktinya agak panjang. Jadi, kita membuktikannya menggunakan kontradiksi. Bukti. Oke, pertama, jadi kan diketahui I-nya interval tutup terbatas ya. Oke, kita coba buktikan untuk teorema ini. Kemudian diketahui F-nya kontinu pada I. Adibnya, ya. Oke.
Kita pakai kontradiksi, artinya apa? Kita andaikan F tidak kontinu seragam. Artinya apa? Artinya terdapat epsilon untuk semua terdapat delta epsilon 0 positif gitu ya. Dan kita pakai yang barisan. Dan dua barisan XN dan UN dengan ini berdasarkan kriteria kekontinuan yang tidak seragam tadi ya. Limit XN min UN-nya sama dengan 0, tetapi Fxn min Fun-nya harga mutlaknya lebih besar dari epsilon 0. Terus apa nih? Saya buka ini biar enggak. Terus gimana? Ini berlaku untuk setiap n elemen n. Kita mau cari kontradiksi. Kira-kira kontradiksinya di mana nih? Kalau limit xn min un sama dengan 0, itu artinya apa? Limit, nanti kontradiksinya di sini. Karena pengandaian kita, F tidak kontinu seragam, berdasarkan kriteria kontinuan tidak seragam yang tadi 3 poin itu ya, kita dapatkan ini kan ya, ini poin ketiganya nih. Jadi ini jika 1 maka 3. Nah dari yang ini akan ada kontradiksi nantinya, kontradiksi dari yang diketahui ini. Di sini diketahui limit xn min un sama dengan 0, itu artinya apa? Berdasarkan definisi limit. Artinya apa? limit xn sama dengan limit un nggak sih? Iya, tapi berdasarkan definisi sekarang. Saya mau definisinya. Definisi limit barisan. Untuk setiap epsilon besar dari 0, ada N sehingga ada n besar sehingga n lebih besar dari n besar yang menyebabkan apa sih mutlak xn minus un minus 0 lebih kecil dari epsilon. betul ya. Jadi ada, kita sebut bilangan aslinya, indeks besarnya itu K1 ya. Terdapat K1 bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K1, berlaku Xn min UN min 0, berarti Xn min UN-nya aja kecil dari epsilon. Betul ya? Nah, sekarang ini berlaku untuk setiap epsilon positif. Kita pilih epsilonnya sekarang 1/n. Maka kita punya Xn min UN itu kecil dari 1/n untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K1. Ya, nanti ini kita akan tunjukkan karena pengandaian kita akan kontradiksi dengan ini. Tapi ini kan harus dimanipulasi berarti. Ini yang pertama, kita punya fakta bahwa harga mutlak Xn min UN itu kecil dari 1/n untuk setiap n yang lebih besar dari K1. Nah, kemudian kita manfaatkan teorema Bolzano-Weierstrass. Apa itu? Ketika kita punya barisan konvergen, ketika kita punya barisan yang terbatas, maka ada subbarisan yang konvergen, gitu kan ya? Nah, sekarang kita lihat barisan Xn dan UN ini terbatas nggak? Barisan Xn terbatas nggak? Barisan Xn terbatas nggak? Terbatas. Karena interval tertutup nggak sih? iya, karena I-nya terbatas. Karena I-nya terbatas ya. Maka Xn dan UN itu kan ada di I kan ya? Ya enggak?
Ya, Bu. Ini barisan XN dan UN-nya di I gitu. Karena I terbatas, barisan XN-nya juga terbatas. Kalau barisan XN terbatas, berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass, ada subbarisan XNK gitu yang konvergen. Betul. Bolzano-Weierstrass. Misal konvergennya ke Z. Jadi limit XNK sama dengan Z. Ya. Nah, berdasarkan definisi limit lagi, limit XNK sama dengan Z itu sama dengan apa? Definisi limit XNK sama dengan Z. Artinya untuk setiap epsilon positif ada K2 bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K2 berlaku XNK min Z kecil dari epsilon. Nah, kira-kira kita ambil epsilonnya apa di sini yang untuk menghubungkan dengan yang sebelumnya. XNK lebih kecil dari Z, XNK min Z kecil dari epsilon, betul ya? Jadi kita ambil epsilonnya. Oops. Aduh. Apa ini kok starting? Nah, ambil sama tuh, kita ambil aja epsilonnya 1/NK. Maka kita punya di sini XNK min Z kecil dari 1/NK untuk setiap NK lebih besar dari K2. Gitu ya. Nah, terus kita mau kaitkan dengan, ini yang kita perlu ingat ya, pertama kita punya ini, kemudian kita punya ini, ya. Sekarang kita punya XN min UN. Kita akan coba hubungkan XNK yang kita peroleh ini dengan barisan U-nya. Gitu. Kita tadi punya limit XNK-nya itu sama dengan Z. Z-nya ada di I nggak? Z-nya ada di I nggak? Belum tentu, Mas. XNK itu ada di mana? XNK ada di I. XNK ada di I-nya tertutup dan interval tutup dan terbatas kan ya? Berarti berdasarkan apa kita bilang bahwa limitnya juga ada di I? Teorema yang sebelumnya lagi nih. Ini kemarin kita beberapa kali pakai kan ya? Karena I-nya terbatas, maka Z-nya juga ada di I. Terbatas apa tertutup? Karena terbatasnya atau karena tertutupnya? Karena tertutupnya. Karena tertutupnya, ya, bukan karena terbatasnya. Oke, kita punya Z ada di I. Terus gimana nih? Yang dari awal yang kita punya, yang saya lingkarin pertama, yang ini, XN min UN lebih kecil dari 1/N untuk setiap N lebih besar sama dengan K1, berarti kita bisa ambil N-nya itu NK kan ya? Boleh kan ya? Berarti kita punya XNK min UNK itu kecil dari 1/NK. Ya, untuk setiap NK yang lebih besar sama dengan K1. Terus, gimana nih? Jadi saya mau kontradiksinya itu nanti dengan barisan CU. Jadi saya punya UNK min Z, itu kan bisa kita tulis menjadi
UNK min XNK gitu ya, plus XNK min Z. Betul ya, menambahkan dengan 0, mengurangi dengan XNK ditambah dengan XNK. Ini menggunakan kesamaan segitiga akan lebih kecil dari harga mutlak UNK min XNK ditambah XNK min Z. Betul ya? Yang ini tadi kecil dari 1/NK. Yang ini yang kita punya tadi juga kecil dari 1/NK. Betul ya? Nah, ingat waktu kita membuktikan subbarisan, maka kita punya NK itu selalu lebih besar sama dengan K. Untuk setiap bilangan asli, betul nggak? Ya, berarti ini akan lebih kecil dari 1/K ditambah 1/K atau 2/K. Ini artinya apa? Bisa menyimpulkan apa dari sini? Kita punya harga mutlak UNK min Z lebih kecil dari 2/K. Kalau kita lihat di sini, ini kita punya ya, UNK min Z lebih kecil dari suatu konstanta C2 dan 1/K. Masih ingat nggak limit kita punya barisan bilangan positif? Ketika kita punya XN min X kecil dari C kali AN, masih ingat nggak? Kalau kita punya AN barisan bilangan positif yang konvergen ke 0, kemudian kita punya bentuk, kita punya barisan XN yang memenuhi XN min X kecil dari CAN dengan C-nya positif, kemudian limit AN-nya 0, kita simpulkan apa? Limit XN-nya sama dengan X. Masih ingat? Lupa. Ya, buka lagi ya. Jadi ada teorema di barisan, teorema barisan ya. Ketika kita punya barisan XN, dia akan konvergen ke X. Itu kalau kita bisa temukan bentuk pertidaksamaan ini. Itu harga mutlak XN min X kecil dari konstanta C yang positif dikalikan AN dengan jadi C-nya positif, kemudian limit AN-nya 0. Gitu. Maka kita simpulkan limit XN sama dengan X. Kita lihat di sini kita punya harga mutlak UNK min Z lebih kecil dari 2/K atau 2 kali 1/K. Kita tahu limit 1/K itu 0. Barisan 1/K ketika K-nya mendekati T hingga 0 kan ya. Kemudian kita punya C-nya di sini 2. Maka berdasarkan teorema yang itu kita punya limit UNK itu sama dengan Z. Oke, di mana kontradiksinya? Kita punya limit UNK sama dengan Z. Barisan UNK itu konvergen ke Z. Artinya apa? Kita punya barisan UNK konvergen ke Z, diketahui F continue di Z nggak? Iya. Kenapa continue di Z? Karena Z elemen I. Karena Z elemen I. Di sini tadi ya. Dan diketahui dari premis teoremanya F continue di I. Berarti dia juga continue di Z. Diketahui limit UNK sama dengan Z. Karena F continue, maka barisan nilai fungsi UNK akan konvergen ke FZ. ke FZ. Matematika. Fauzan. Konvergen FZ, Bu. ke FZ. Fauzan di mute kali ya, mau speakernya. Muhammad Fauzan, ada 2 Fauzan ya. Ke FZ. Nah, kalau konvergen ke FZ gimana? Kalau konvergen ke FZ gimana? Sudah kelihatan ada kontradiksi nggak? Diketahui tadi, kita andaikan tadi F tidak kontinu seragam ya. Gimana? Kontradiksinya di mana?
F continue di Z. Limit XNK juga Z. Limit UNK juga Z. Berarti kita punya barisan FXNK-nya juga konvergen ke Z ya. Konvergen ke FZ. Terus boleh nggak? Saya bisa simpulkan bahwa limit FXNK itu sama dengan limit UNF, limit FXNK sama dengan limit FUNK nggak? Berdasarkan apa nih limitnya kita bisa bilang sama? Ketunggalan limit. Iya, ketunggalan limit ya. Karena limit itu tunggal, maka limit FSNK sama dengan limit FUNK. Mungkin nggak terjadi ini? Kenapa enggak? Kalau saya punya ini sama dengan ini, berarti limit FXNK min FUNK-nya 0 kan ya? Iya. Padahal tadi pengandaian kita apa? Pengandaian kita F itu tidak kontinu seragam, artinya Fxn min Fu. Ada epsilon 0 yang membuat nilai fungsi atau selisih Fxn min Fun-nya lebih besar dari epsilon 0. Nah, kalau kita punya, mana tadi? Kalau kita punya ini, berarti kan nggak mungkin ya, kontradiksi, betul nggak? Jadi pengandaian kita salah. Betul? Kelihatan nggak kontradiksinya di mana? Karena kita punya tadi, kita andaikan F tidak kontinu seragam, berdasarkan kriteria kekontinuan tidak seragam, kan ini ya, ada epsilon 0 dan seterusnya, sehingga selisih nilai fungsi Fxn min Fun-nya lebih besar dari epsilon 0 untuk setiap n bilangan asli. Gitu. Ada epsilon 0 yang membuat selisih nilai fungsinya lebih besar dari epsilon 0. Tapi ternyata dengan pengandaian itu bergerak dari yang diketahui, dari mulai limit xn min un sama dengan 0 gitu ya, dan premis yang diketahui i-nya tutup dan terbatas dan f-nya kontinu, kita dapatkan ternyata limit limit fxnk dan fnk-nya, limit fxnk min funk-nya itu 0, itu artinya apa? Artinya kontradiksi dengan yang diandaikan tadi. Ya, berarti mau nggak mau, bukan nggak mau, pengandaian kita salah, maka F itu harus kontinu seragam pada I. Jadi kalau I-nya interval tutup dan terbatas, dan F-nya kontinu, maka F kontinu seragam pada I. Jadi untuk contoh teorema ini, misalkan fungsi yang sama tuh tadi Fx sama dengan 1/x. Kita definisikan I-nya misalkan ya 1, 2 gitu. F kontinu nggak di 1, 2? Fx itu sama dengan 1/x, kontinu nggak di interval tutup 1, 2? Iya kan? Kontinu. Iya, F kontinu di I. Berarti F-nya kontinu seragam di I. Jadi yang menjamin kekontinuan seragam itu ternyata fungsinya kontinu pada domain yang interval tutup dan terbatas. Ada pertanyaan? Enggak? 11.28, masih ada 10 menit. Absen udah semua ya? Oke, saya bahas sedikit lagi fungsi Lipschitz, nanti sisanya kita teruskan hari Kamis ya. Nanti hari Kamis itu akan, jadi gini, seharusnya, karena saya masih agak bingung karena digabung ini ya, diskusi dengan 2 kelas itu kan agak lebih banyak ya, karena
Jadi kita sepakati, saya sudah diskusi sama Bu Suarsi gitu, untuk yang diskusinya itu, misalkan hari Kamis ini akan diskusi, maka soal akan saya berikan sebelum Kamis gitu, untuk dikerjakan per kelompok. Jadi mungkin kelasnya Bu Suarsi sudah diminta untuk membagi kelompok ya. Siapa yang disuruh? Christian ya, siapa namanya? Betul ya? Christiannya hadir nggak? Enggak. Nah, untuk kelas saya bagi random aja ya, nanti saya bagi kelompoknya. Nah, sebelum hari Kamis itu saya akan kasih soalnya nggak banyak, jadi untuk 1-2 soal, karena saya mau hasil pekerjaannya itu nanti dipresentasikan rame-rame gitu. Jadi mungkin nanti di-share, mungkin kasih ke anggota kelompoknya yang bisa men-share jawaban lewat Zoom ini, lebih bagus lagi kalau yang bisa coret-coret gitu ya. Kita bahas satu-satu jawabannya gitu. Jadi dari penulisan jawabannya kita diskusikan gitu. Mungkin dalam 1 jam itu cuma bisa membahas 1 atau 2 soal gitu ya. Dan sebelumnya kalian diskusi dulu di kelompok. Nah, diskusinya ini boleh kalian diskusikan teknisnya, silakan mau diskusi di grup WA masing-masing, atau mungkin kalian ketemu di Google Meet, atau saya bisa bukakan breakout room istilahnya ya. Jadi nanti di besok itu kan kita kuliah Kamis itu jam berapa? Jam 8 ya. Jam 8 itu saya bukakan breakout room, jadi nanti masing-masing kelompok masuk ke ruangan masing-masing, silakan diskusi di situ. Kalau diskusi di situ, bagusnya saya bisa ikutin diskusinya. Gara-gara saya bilang saya bisa ikutin, nanti pada nggak mau lagi ya. Maksudnya nggak apa-apa, biar saya kayak di kelas gitu kan, kalau kalian diskusi kan saya bisa longok sebentar, oke, diskusinya aman gitu. Saya bisa pindah ke ruangan yang lain, dan seterusnya gitu. Tapi kalau memang itu dirasa berat, boleh diskusi pakai cara yang kalian mungkin nyaman gitu ya. Tapi tapi Kamis itu kan saya buka breakout room. Jadi saya akan kasih soal sebelum kuliah. Jadi karena besok itu masih digabung dengan kelas Bu Suarsi ya, berarti akan ada 1 soal yang dikerjakan beberapa kelompok gitu, nggak apa-apa sama. Jadi nanti bisa saling komentar gitu. Misalkan kelompok 1 dan 2 mengerjakan soal yang sama. Kalau nanti kelompok 1 yang saya minta share, berarti jelasin gitu ya, nanti kelompok 2 yang mengerjakan jawaban yang sama bisa kasih komentar apakah jawabannya sudah benar, apakah ada yang perlu ditambahkan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan gitu. Yang lain juga boleh ikut nanya. Ya. Oke. Ini saya berhenti di sini atau oke, sedikit ya, fungsi lipsit. Fungsi lipsit ini definisinya, misalkan kita punya subset dari himpunan bilangan real, kemudian F kita definisikan di A gitu ya. Maka jika terdapat konstanta positif K, sedemikian sehingga nilai Fx min Fu-nya harga mutlak kecil dari K kali X min U, untuk setiap XU di A, maka kita katakan F ini fungsi Lipschitz pada A. Atau fungsi ini memenuhi kondisi Lipschitz. Yang dimaksud dengan kondisi Lipschitz itu adalah ada K positif sedemikian sehingga memenuhi ini. Itu kita katakan memenuhi kondisi Lipschitz. Jadi fungsi Lipschitz adalah fungsi yang memenuhi kondisi Lipschitz, yaitu ada konstanta K positif sedemikian sehingga harga mutlak Fx min Fu lebih kecil atau sama dengan K kali X min U. Nah, ini secara geometris maknanya apa sih gitu. Kalau kita punya X-nya nggak sama dengan U ya, karena ini berlaku untuk sembarang XU di A, gitu. Kita lihat untuk 2 titik yang berbeda, X dan U gitu, maka kondisi yang memuat tanda mutlak ini bisa ditulis ulang menjadi apa? Harga mutlak Fx min Fu, karena sifat tanda mutlak ya boleh masuk, ini bisa kita tulis jadi kayak gini kan ya, karena X dan U-nya tidak sama, jadi ini tidak 0. Berarti kita bisa bagi kedua ruas dengan harga mutlak X min U, lebih kecil sama dengan K. Nah, ini menyatakan apa? Kalau kita lihat, yang di dalam tanda mutlak ini menyatakan apa sih?
ini kan gradien ya, kemiringan Gradien, benar. dari garis lurus yang menghubungkan apa? Menghubungkan titik apa tuh? X, fx dan u, fu. X, fx dan u, fu gitu. Nah, ekspresi ini menyatakan apa? Ekspresi ini menyatakan bahwa fungsi f ini ya garis singgung ya boleh ya, atau kemiringan garis, bukan garis singgung ya, kemiringan garis yang menghubungkan sembarang dua titik di grafik itu terbatas, ya betul, terbatas oleh K. Jadi fungsi Lipschitz adalah fungsi yang grafik fungsinya kalau kita lihat dari kemiringannya itu terbatas. Terbatasnya oleh siapa? Terbatasnya oleh K. Bayang? Dan teoremanya bilang bahwa kalau kita punya fungsi merupakan fungsi Lipschitz, maka F-nya kontinu seragam di A. Nah, kalau kita lihat contoh yang tadi seper X, gitu ya. Kalau kita ambil U dengan Fx gitu, dua titik gitu ya. Ini kemiringannya ada gitu ya, masih berhingga gitu, kecil dari K. Kalau kita lanjutkan, misalkan U-nya saya pindahin gitu, ini kan akan jadi gitu ya kemiringannya. Dan seterusnya kalau saya gerakan U-nya sampai mendekati si 0 nih, maka nanti akan ada garis yang kemiringannya itu sangat besar, ya nggak? Karena mendekati vertikal. Gitu. Jadi tidak memenuhi kondisi Lipschitz. Kondisi Lipschitz ini bilang bahwa grafik fungsinya itu untuk setiap dua titik di grafik itu garis yang menghubungkannya, kemiringannya itu terbatas. Jelas ya? Nah ini teoremanya, buktinya sih harusnya nggak susah. Gimana buktinya? Diketahui F fungsi Lipschitz. F fungsi Lipschitz. Nah, bacanya gimana? Kurang C. Lipschitz. Terus artinya apa? Berdasarkan definisi, ada K positif, gitu kan ya, sedemikian sehingga nilai Fx min Fu-nya kecil sama dengan K kali X min U untuk setiap XU di A. Nah, untuk membuktikan kontinu seragam gimana? Tinggal pilih ini apa? Epsilonnya kurang, deltanya kurang dari epsilon per K. Deltanya pilih epsilon per K. Ya. Kan untuk membuktikan F kontinu seragam itu artinya apa? Adip, F kontinu seragam. IA. Berarti delta yang kita pilih harus hanya bergantung pada epsilon kan ya? Berarti untuk membuktikan kontinu seragam diberikan sembarang gitu ya, diberikan sembarang epsilon lebih besar dari 0, kita ambil aja deltanya adalah epsilon per K. Kenapa epsilon per K? Kita lihat nanti terdapat epsilon delta sama dengan epsilon per K, demikian sehingga untuk XU di A, di mana X min U-nya kecil dari delta, berlaku, kita cek, untuk kontinu seragam kan kita harus cek Fx min Fu-nya kecil dari epsilon kan ya. Dengan pemilihan delta sama dengan epsilon per K ini, Fx min Fu-nya karena dia memenuhi kondisi Lipschitz lebih kecil sama dengan K kali harga mutlak X min U. Tapi karena harga mutlak X min U-nya kecil dari delta, maka ini kita bisa tulis jadi K kali delta. Supaya ini kecil sama dengan supaya lebih kecil dari epsilon atau ini sama dengan epsilon, kita bisa ambil deltanya epsilon per K. Ya. Jadi kalau kita punya fungsinya fungsi Lipschitz, maka kita bisa buktikan dengan mudah bahwa F itu kontinu seragam di A.
Oke, kita berhenti di sini nih contohnya, kita lanjutkan atau mungkin kalian bisa baca ya, kalau kita sempat kalau masih ada pertanyaan kita bahas di hari Kamis, tapi nanti kita akan diskusi juga di hari Kamis itu untuk 1 atau 2 soal yang untuk untuk kalian presentasikan. Jadi tolong siapkan, kalau yang punya fasilitas bisa coret-coret, itu lebih mudah. Jadi, tapi kalau enggak ya mungkin kan bisa difoto dulu, di-scan dulu, kemudian di-share untuk bisa dilihat sama teman-temannya yang lain ya. Kalau info dari beberapa dosen yang lain yang menggunakan breakout rooms itu ternyata mahasiswa baru ya, mahasiswa sekarang itu lebih ya mungkin karena sudah 3 semester harus menghadapi PJJ ya, kuliah atau belajar di rumah, itu mereka lebih siap secara fasilitasnya gitu. Jadi uang jajannya mungkin dibeliin gadget gitu, untuk bisa mensupport belajar secara online. Oke, kok harusnya saya stop. Ada pertanyaan tidak? Soal